di akhir-akhir ini banyak sekali statement-statement yang jahat yang menyatakan tentang pesantren, yakni mereka menganggap bahwasannya pesantren adalah tempat perbudakan. Dan ini memang sudah banyak yang menanggapi dan sebagainya, tapi kami sebagai santri juga akan menanggapinya. Dan nanti akan dilanjut oleh rekan saya, yakni dengan siapa? Mas Diki Zanwar Maulana. Dengan Mas Diki Zanwar Maulana, Ya. yang sudah menimbah ilmu selama berapa tahun, Mas Diki? Kurang lebih 8 tahun. Kurang lebih 8 tahun. Dan juga sebelum itu saya ingin sedikit memberikan statement dengan saya Labib Faliba yang kurang lebih menimbah ilmu di pesantren selama sama seperti saudara saya, Ya, Mas sama. Diki, Ya. kurang lebih 8 tahun. Orang yang menyatakan bahwasanya di pesantren itu adalah tempat perbudakan, itu adalah statement yang fitnah yang besar. Kenapa? Karena selama saya menimba ilmu di pesantren itu tidak ada yang namanya perbudakan. Ya, betul. Betul kan? Betul sekali. Perbudakan itu adalah tuan yang butuh dengan budaknya, itu yang namanya perbudakan. Tapi berbeda dengan pondok pesantren, yang mana yang saya alami di pondok pesantren itu bukan kiai yang butuh kepada santrinya, bukan, tetapi santrilah yang perlu dengan kiainya, yang butuh dengan kiainya. Dalam segi khidmat, santri itu butuh kepada gurunya, yakni butuh apanya? Butuh dengan berkahnya guru. Atau kalau lebih dalam lagi, sesungguhnya santri berkhidmat kepada guru itu pada hakikatnya santri itu perlu untuk mendidik hatinya. Karena kalau misalnya kita khidmat kepada guru itu, disitulah kita itu melatih hati kita. Ketika kita khidmat, apakah cuma hanya ingin mendapatkan pujian? Kemudian di situ juga melatih agar untuk tidak sombong, untuk tidak ujub. Ketika kita berkhidmat kepada guru kita, justru kan kita kan kayak Makin apa ya? senang. Iya, makin senang. Makin bangga. Makin Ya. bangga dan menundukkan yang namanya kesombongan. Kita taklim kepada guru, kita khidmat. Itu akan menghilangkan rasa sombong, rasa ujub. Dan itu yang sangat-sangat dibutuhkan bagi seorang santri. Karena apa? Karena ketika seorang santri itu menimba ilmu yang banyak sekali ilmunya, tetapi tanpa dia tarbiyahkan, tanpa dia didik dengan khidmat kepada guru, maka yang terjadi timbul rasa sombong. Oh, saya sudah banyak ilmunya, saya sudah menghafalkan ini dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya khidmat itu melatih hati kita. Bagaimana kita harus tunduk atau dalam artian takzim kepada guru kita. Sehingga apa? Sehingga hilanglah rasa sombong tersebut, hilanglah rasa ujub tersebut. Dan juga ketika kita khidmat, kita sangat perlu dengan doa guru. Karena ketika kita khidmatkan, biasanya guru itu senang kepada kita. Kemudian guru itu akan mendoakan kita. Ya minimal dengan kalimat jazakumullah khairan katsir. Itu kan sebuah doa yang besar kan? Sebuah doa yang luar biasa dari kutuka yang perlu bagi seorang santri agar ilmunya bermanfaat dan sebagainya. Itu kalau menurut saya ini adalah perbedaan antara yang namanya budak dengan khidmat kepada guru. Mungkin saya minta kepada waktunya Saudara Diki, bagaimana menanggapi fenomena-fenomena yang sangat luar biasa ini. Mereka menganggap bahwasannya pesantren itu adalah tempat perbudakan. Ya, untuk mengenai pesantren adalah sebuah perbudakan itu adalah sebuah opini yang sangat memfitnah pesantren dari saudara kita. Ya. Ya, itu gambaran bagi kita yang berpengalaman di dalam pesantren yang dalam kurang waktu yang tidak sebentar gitu kan. 8 tahun kan sebentar ya, Mas? Ya, lumayan lah. Ya. Di sisi lain, saya menanggapi dari segi cara berpikir kita. Lanjut. Jadi begini, yang disampaikan tadi perbudakan ya. Ya. Jadi kita logikakan seperti ini. Kita ini datang ke sebuah pesantren. Dan di sana kita datang pada seorang kiai untuk kita menimba sebuah ilmu, terutama ilmu agama ya di pesantren itu ya. Ya. Nah, di situ kita sangat mendapatkan jasa yang besar dari seorang guru sehingga kita memahami ilmu agama dengan benar, baik, sehingga kita bisa menjalankan syariat Islam ini dengan baik dan benar pula. Oke. Karena jasa ini pula kita logikakan bahwasanya
guru itu seperti orang tua kita sendiri. Nah, mungkin dari teman-teman semua yang di luar sana pasti mempunyai orang tua kan? Pasti, Iya. pasti dong. Nah, kalian punya nggak rasa, oh orang tua saya itu sangat berjasa pada diri kita, Ya. sehingga kita bisa lahir di dunia ini, Oke. sehingga kita bisa hidup seperti ini. Nah, itu berkat jasa orang tua kita. Begitu juga dengan guru kita yang sangat berjasa. Lebih-lebih ini ilmu agama yang akan menuntun kita kepada akhirat kelak. Akhirat. Iya, sehingga kita nanti hidup di dunia bahagia dan di akhirat pun bahagia. Sehingga ada sebuah kalam yang mengatakan bahwasanya abul jasad wa walidaik wa aburuh wa syekhak. Sehingga kedudukan mereka berdua ini adalah sama. Dengan adanya khidmah, bahkan itu adalah sebuah bentuk balas budi kita Ya. atas jasa-jasa beliau semua yang telah mendidik kita. Apalagi ketika santri itu telah memiliki hubungan dengan guru dengan hubungan yang erat, Ya. maka itu adalah menambah keberkahan dari ilmu itu, sehingga ilmu itu kelak kita ketika bermasyarakat menjadi ilmu yang bermanfaat. Manfaat. Apa yang disampaikan oleh saudara kita bahwasannya kalau orang tua saja kita muliakan sedemikian rupa dan orang tua itu lebih fokus untuk masalah dunia kita. Iya, betul. Bagaimana dengan guru kita? Ya, padahal beliau bukan dari kerabat kita, ya kan? Bukan dari Ya. keluarga kita. Orang lain yang kita memasrahkan diri kita untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Ya, jadi apa yang mereka statementkan, berstatement tanpa adanya riset, tanpa adanya bagaimana sih pondok pesantren yang benar itu, sehingga apa? Sehingga mereka menyebarkan hoax. Dan justru itu sangat dikecam sih sebenarnya oleh Rasulullah SAW. Beliau menyatakan kafa bil mar'i ithman ayyuhaddzitsa bikulli ma sami'. Cukup dia telah berdusta bagi orang yang membicarakan, berstatement dengan apa-apa yang dia dengar. Dia cuma dengar-dengar toh, mungkin dengar dari segala zahir saja tanpa riset, Ya. tanpa klarifikasi, tanpa dia benar-benar mendalami tentang hal itu. Sehingga apa? Ujung-ujungnya dia minta maaf dan lain sebagainya. Jadi perlu kita ambil hikmah dari peristiwa ini. Kalau misalnya kita mendengar sesuatu ataupun mendengar ada statement, ada berita, pentingnya untuk minimal tanya kepada orang yang ahlinya ataupun riset bagaimana sih situasi yang aslinya. Sehingga apa? Sehingga apa yang kita statementkan itu benar-benar valid, benar-benar tidak membuat orang itu berpecah belah. Justru yang distatementkan haruslah yang bisa mempersatukan bangsa, yang bisa mempersatukan umat Islam ini.